Buat jam yang baru aja bergabung, tema kita pada pagi hari ini adalah jangan terlalu benci, jangan teramat cinta. Nah, tadi masih ada yang gantung nih Ustadz Syam. Ketika sahabat-sahabat bersama dengan baginda Rasul, bagaimana sih cara mereka mencintai baginda Rasul? Apakah berlebihan atau biasa aja atau bagaimana? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Kak Caca, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Suatu ketika seorang sahabat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin sahabat ini bukanlah orang-orang yang senantiasa berada di dekat baginda Nabi SAW yang sangat dekat dengan Nabi. Namun ada satu kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Ia bernama Thauban. Thauban adalah orang yang sangat mencintai Rasulullah SAW meskipun bukan beliau yang sering mendampingi baginda Nabi SAW. Cuma suatu ketika Thauban berwajah murung seperti kelihatan orang yang sedang galau ataupun seorang yang sedang sedih. Maka dikatakan kepadanya, didatangi oleh baginda Nabi SAW, apa yang membuatmu sedih Thauban? Ya Rasulullah, tiap hari aku memandang wajahmu dari jauh. Namun hari ini, baru kali ini engkau mendatangiku. Dari tadi aku mencari-carimu dan aku ingin sekali bertemu denganmu. Aku ingin melihat wajahmu dan kebahagiaanku bertambah 1000 kali lipat setiap kali aku memandang wajahmu. Apalagi hari ini engkau yang mendatangiku wahai Rasulullah. Dari tadi aku berwajah murung karena tidak bertemu dan tidak bersama denganmu ya Rasulullah. Tapi ada satu lagi yang membuatku lebih sedih ya Rasulullah. Apa itu wahai Thauban? Di dunia ini karena kita hidup bersama, mungkin aku masih bisa mencarimu ketika aku tidak melihatmu di pagi hari. Di siang hari aku tidak bertemu denganmu, sore hari aku bisa mencarimu. Kalau aku tidak bertemu denganmu di sore hari, aku bisa mencarimu di malam hari ya Rasulullah. Atau kalau mungkin Allah tidak berikan aku rezeki bertemumu di hari ini, aku bisa mencarimu di esok hari kalau aku masih ada umur, engkau juga masih hidup ya Rasulullah. Namun ya Rasulullah, tentu saja di surga nanti engkau berada di tempat yang jauh lebih tinggi, sedangkan aku ini apa? Aku ini siapa ya Rasulullah? Aku tidak seperti Abu Bakar As-Siddiq, aku tidak seperti Umar bin Khattab, aku tidak seperti Ali radhiyallahu an, aku tidak seperti sahabat yang lain ya Rasulullah. Aku hanyalah seorang budak dan sahabatmu yang sangat biasa ini. Apakah aku bisa bersamamu dan bertemu kembali denganmu di surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka turunlah ayat tadi, wa may yuti'illaha war rasula, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa'ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka merekalah orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, minan nabiyyin, yang tinggi derajatnya itu para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, wasyuhada'i wassalihin. Ini semua susah diraihnya. Menjadi nabi tidak mungkin lagi. Syuhada, syahid, ini berat juga. As-salihin, jadi orang-orang soleh juga susah. Maka yang kita kejar satu, as-siddiqin, jadilah orang-orang yang jujur dan orang-orang yang soleh. Maka wahasuna ulaika rafiqa, bisa jadi kita bersama dengan para baginda Nabi SAW dan para nabi-nabinya Allah, para orang-orang soleh nanti di tempat yang tertinggi. Wallahu ta'ala alam. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aduh pengen banget itu Ustadz Syam. Amin. Cita-cita kita semua itu namanya sukses dunia akhirat. Betul. Namanya. Amin ya Allah. Jujur dan soleh ya. Berarti kunci harus Betul. jujur dan soleh. Baik, jazakallah khair Ustadz Syam. Nah Ustadz Bani, berbicara tentang jujur nih. Katanya kan kalau kita mau dapat surga yang tertinggi harus jujur dan soleh. Nah gimana kalau misalkan
kebijakan kita jujur sama orang yang kita benci. Misalkan kita bilang sama seseorang, aku tuh agak kurang suka sama kamu karena kelakuan kamu begini. Atau bicaranya lebih baik lah gitu. Nah atau lebih baik yaudah kita bohong aja kalau sama orang itu kita senyum. Tapi takutnya nanti dibilang munafik lagi, depan orang senyum di belakangnya ngomongin. Jadi baiknya gimana? Mendingan kita jujur tentang perasaan kita nggak suka sama orang itu. Atau lebih baik kita ya pura-pura aja kita suka tapi tidak menyakiti perasaan orang itu. Baiknya bagaimana Ustadz Bani? Mohon tausiahnya. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa ini. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana. Jadi luar biasa, lebih luar biasa pertanyaannya ya. Itu pertanyaannya dahsyat. Masya Allah. Bagaimana nih, mesti jujur atau enggak nih? Jujur menyakiti perasaan dia. Ya. Tidak jujur perasaan kita yang tersakiti. Masya Allah. Dilema ini. Jadi bagaimana? Pada dasarnya jujur itu adalah sesuatu yang sangat ditekankan dan dianjurkan. Tadi Masya Allah guru kita menyinggung. Ya Allah jadilah orang jujur. Kalaupun belum bisa jadi orang jujur, bertemanlah dengan orang jujur. Mudah-mudahan itu salah satu cara kita besok hari kiamat meskipun kita ini bukan siapa-siapa. Ya Allah sedikit amal kita, sedikit sunnah Rasulullah. Tapi mudah-mudahan Allah tempatkan kita satu komplek dengan Nabi Muhammad di surganya Allah. Ya Allah. Semoga Allah karuniakan kita kesempatan. Di dunia ini ya Allah kau haramkan kami untuk bisa berjumpa dan melihat Nabi kami. Tapi kami mohon jangan kau haramkan mata ini ya Allah. Kening ini ya Allah, tangan ini ya Allah, lisan ini ya Allah, mulut ini ya Allah. Untuk bisa mencium baginda sallallahu alaihi wasallam di surgamu kelak. Ya Allah. Jadi hukum asalnya itu harus jujur dan tidak boleh berdusta. Wa iyyakum wal kadhib, hati-hati kamu dengan berdusta, dengan berbohong. Karena bohong itu bisa membawa kita, menyeret kita pada perbuatan dosa maksiat yang bisa menyeret kita dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh jadi. Jadi hukum asalnya itu adalah harus jujur. Meskipun itu pahit. Tetapi ada riwayat ya yang disampaikan oleh Ummu Kulsum bintu Uqbah kalau tidak salah radhiyallahu anha wardaha mengatakan laisal kadzdzab al-islahu bainan nas ya. Yaqulu khairan wa yanmi khairan. Bukanlah termasuk kategori pendusta orang yang ingin mendamaikan orang lain. Nah itu bukan kategori pendusta. Makanya Ibnu Syihab Az-Zuhri beliau mengatakan tidak boleh berdusta kecuali pada 3 hal. Yang pertama fil harb dalam peperangan. Gak mungkin dalam peperangan kita jujur. Hati-hati nanti saya mau tembak loh, nanti hati saya mau bacok loh. Kan gak mungkin ya. Saya bawa kopi banyak nih, gak mungkin. Pasti berapa pasukanmu kita gak akan mungkin jujur. Jadi peperangan boleh berdusta, gak apa-apa. Yang kedua al-islahu bainan nas, untuk memperbaiki hubungan sesama orang yang bertikai atau antara kita dengan orang yang tidak suka. Jadi di hadapan dia kita sampaikan yang baik, muka yang baik. Meskipun mungkin hati kita masih kesal. Dengan harapan dia kemudian husnuzon kepada kita. Dengan begitu dia berbaik atau berbalas kebaikan dengan kita. Yang mudah-mudahan dengan kebaikan yang dilakukan kepada kita itu yang akan mengikis rasa benci di sini. Jadi kalau sikap kita tunjukkan baik terus dengan memohon kepada Allah, ya Allah mohon bersihkan hati ini. Karena besok kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni surga kata Allah wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan. Di surga itu kenapa orang bisa bahagia? Karena rasa dongkol, benci, apalagi dendam, kesel, nyesek, kesuma, apalagi semualah itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bahagia hidupnya. Jadi kalau di dunia kita sudah berusaha mencabut itu, bahagia. Karena boleh jadi kalau kita sebut, saya mau jujur aja nih, ente tuh ngomongnya nyelekit. Saya mau jujur aja nih, ente tuh senyumnya kecut misalnya. Nanti dia tersinggung, malah marah lagi, berantem jadinya kita. Jadi boleh. Nah yang ketiga yang diperbolehkan berdusta adalah hadisul rajul imra'atahu wa hadisul mar'atu zaujaha. Boleh berdusta, boleh berbohong suami kepada istrinya dan istri kepada suaminya. Ini mah sudah paham dah insya Allah. Udah paham. Wallahu ta'ala alam Masya bisawab. Allah. Itu suamiku kalau misalkan aku masakin agak gosong-gosong tetap ditelen dengan senyuman. Ditelen dengan senyuman katanya enak. Meskipun hatinya gak tahu senyum apa enggak Saya ya. nggak tahu deh itu gosong-gosong dilihat mata saya sih gosong-gosong. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, jazakallah khair Ustadz Bani. Ustadz Maulana, berbicara tentang tadi hati yang bersih. Tapi yang namanya manusia mesti adalah nggak suka sama ini mesti ada dong. Nah kira-kira orang yang dengan ciri-ciri seperti apa sih yang boleh kita benci dan orang seperti apa yang tidak boleh kita benci supaya kebencian kita ini tidak mendatangkan dosa. Mohon tausiahnya. Masya Allah, tabarakallah, Caca luar biasa ya. Sudah bilang tidak boleh membenci orang, tetap ditanya lagi.
Ngotot banget. Sebenarnya ada nggak orang yang bisa dibenci dan ada nggak ciri-cirinya orang yang tidak boleh dibenci? Iya betul. Izin Ustaz Bani dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali kami tekankan tidak boleh membenci. Tapi ada nggak yang bisa dibenci? Jawabannya yang dibenci perbuatannya, bukan orangnya. Jangan pernah membenci orang, tapi yang memang kalau harus dibenci, perbuatan buruknya yang dibenci. Sosok orang tua marah sama anaknya, jangan benci anaknya, tapi marahi, benci atas perbuatan buruknya. Maka orang yang boleh dibenci dan yang tidak boleh dibenci, maka jawabannya adalah mencintailah apa yang dicintai Allah. Cintai apa yang dicintai Allah. Sukai apa yang disukai Allah. Benci apa yang tidak. Benci apa yang dibenci Allah. Pertanyaannya, Ustadz, jadi ada yang dibenci. Dengarin, Allah itu membenci penjual yang suka bersumpah. Allah tidak suka itu. Dikit-dikit bersumpah. Kenapa kau bersumpah ketika menjual? Apakah engkau merasa diragukan sama orang sehingga membutuhkan sumpah? Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Bani, kita harus jujur. Berarti Anda kurang jujur. Berarti Anda berbohong. Nah, yang berikutnya, orang miskin yang sombong. Ini kelewatan nih. Udah miskin sombong lagi. Apa yang kau sombongkan? Saya kasih contoh ya. Ada ya? Ada memang. Saya kasih contoh. Saya tidak mau datang kalau tidak datang menjemput. Siapa sih? Undangan, Cak. Kalau diundang maksudnya. Ya. Kalau diundang nggak mau datang katanya. Kalau nggak disamperin dulu. Ya gitu. Allah. Ya Allah. Aduh, aku gemesnya ya Allah. Mohon maaf, astagfirullahaladzim. Please, ayo. Mohon maaf tanpa menggurui, janganlah pernah ada setitik kesombongan di hati kita. Sombong itu merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Pintar boleh, tapi jangan merasa dia yang pintar, yang lain maaf saya punya kata-kata ini bodoh. Nggak boleh. Kalau paling pintar iblis. Coba tanya iblis masalah sejarah, dia hafal semua sejarah itu. Karena dari awal Nabi Adam sampai sekarang, dia tahu semua. Nah, mau cerita ayat Quran, tahu iblis. Tahu iblis. Mau bicara hadis, iblis tahu itu. Jadi jangan pernah bicara kepintaran. Ketawa iblis, karena iblis lebih pintar. Nah, cuma karena dia sombong, itu aja sih. Nah, yang berikutnya, orang tua yang keji. Orang tua yang keji, ini harusnya jadi teladan. Aduh ya Allah. Kemudian maaf, pemimpin yang durhaka. Yang mendurhakai Allah, yang tidak. Jadi ini yang harus kita jaga. Maka tugas kita lah untuk amal ma'ruf nahi mungkar. Disinilah tugas kita. Bukan hanya baik pada diri kita, tapi bagaimana bisa memperbaiki orang. Kalau kita tidak bisa memperbaiki orang, minimal engkau cegah dia berbuat keburukan. Itu. Maka mohon maaf, kalau ciri orang yang dibenci, bencilah apa yang dibenci Allah, sukalah apa yang disukai Allah. Tapi kembali lagi, tunggu. Tadi Sasam sudah jelaskan juga, tunggu selama kita masih hidup, selama itu masih ada peluang jadi orang baik. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh Allah benci sama penjual yang suka bersumpah ya. Kan orang Ya. gampang banget. Demi Allah, wallahi, wallahi gitu. Ciri-ciri pembohong begitu. Nggak boleh, sering-sering mengumpat-ngumpat sumpah itu tidak boleh ya. Kenapa dia bersumpah? Berarti dia meragukan dirinya. Hanya untuk hal-hal tertentu aja yang penting-penting boleh bersumpah. Kalau dimintai. Di pengadilan dan kalau segala macam. dimintai boleh, Iya. tapi kalau tidak dimintai sumpah tiba-tiba dia bersumpah itu dibenci. Nauzubillah min dalik. Baik, jazakallah khair Ustadz Maulana. Nah buat jamaah nih masih banyak banget yang pengen bertanya Ustadz. Tenang, karena insya Allah kita jawab karena sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ya kita cari lagi ya pertanyaannya. Ini pertanyaan yang pertama adalah dari sebentar nih masih loading nih ya, masih loading dari @riqn.prmgm ya. Pertanyaannya adalah, kok belum keluar ya?
Oke, pertanyaannya adalah Assalamualaikum, saya mau bertanya Pak Ustadz. Saya punya teman yang sangat membenci ibunya karena sudah bercerai dengan ayahnya. Lalu saya bilang kalau tidak boleh membenci ibu. Dan dia bilang saya jangan ikut campur urusan keluarganya. Apakah saya salah Ustadz menasehati teman saya dan saya tidak boleh ikut campur urusan keluarga? Nah gimana nih Ustadz Bani, baiknya kalau kayak gini kita ikut campur dengan cara yang baik atau kita ya udah nggak usah ikut campur gitu. Baiknya gimana Ustadz? Silakan. Mohon izin guru kami Ustaz Maulana Ustaz Syam, Pak Caca dan guru kami dimanapun berada. Pertama, obat itu bagus kalau dia ikut aturan dan dosis. Tapi dia bisa membahayakan kalau tidak sesuai dengan aturan dan dosis. Begitu pula dengan nasihat. Nasihat itu bagus. Tapi boleh jadi nasihat itu menjadi sesuatu yang kurang baik kalau tidak sesuai waktunya, kondisinya, cara menyampaikannya. Nah, itu penting. Jadi boleh jadi orang tidak mau dengar nasihat kita bukan karena nasihatnya. Mungkin nggak pas waktunya, timingnya nggak pas. Cari waktu yang dia hatinya lagi tenang, lagi damai, baru kita nasihatin insya Allah masuk. Sudah Ustaz, dia nggak nerima juga nih, nggak mau juga. Sudah saya cari semua waktu, momen, kesempatan, nggak mau juga. Maka kata Allah, fadzakir inna fa'ati dzikra. Nasehatin kalau nasihat itu bermanfaat. Jadi ada sebagian ulama menafsirkan dengan lau, seandainya, sekiranya. Meskipun ada yang mengatakan maknanya inna taukid. Ya, sesungguhnya nasihat itu bermanfaat. Tapi ada di antaranya seperti misalnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan nasihatilah kalau nasihat itu bermanfaat. Tapi kalau enggak jangan karena nanti akan membuat timbul pertentangan dan pertikaian. Jadi nasihati jika masuk tidak, jika tidak ya sudah kita tahan, kita diam. Mungkin tunggu suatu saat dia akan tersadar, dia akan dengan sendirinya datang meminta nasihat kita. Yang berikutnya, sudah kita sampaikan juga Ustadi masih enggak juga tersadar, tidak juga mau datang. Nauzubillah min dzalik. Kita ingin sampaikan kepada kita semua juga jamaah dimanapun yang berada. Mengingatkan wabil khusus kepada kami ini. Kita ini semua punya salah. Semua kita punya salah. Orang lain punya salah termasuk kita pun punya salah. Ya. Apalagi orang tua kita pasti juga pernah punya salah. Anak juga punya salah. Maka sebagaimana kita nih kalau punya salah kita kan pengennya dimaafin sama orang. Maka maafkanlah kesalahan orang. Sebagaimana kita pun kalau salah ingin dimaafkan. Wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbun ayyaghfirallahu lakum. Kata Allah. Wal ya'fu. Maafkanlah kesalahan orang. Wal yasfahu. Lapangkan dadamu. Buka hatimu. Mungkin salah dia. Tapi mungkin sudah menyesali kesalahannya. Dan boleh jadi kita suatu saat. Melakukan kesalahan yang sama. Maka maafkanlah. Bukalah hati kita. Tidakkah kau ingin Allah memaafkanmu? Masa kita nangis-nangis? Salah kita ke Allah ini kan banyak banget. Banyak banget salah kita sama Allah. Tiap malam kita menangis, ya Allah ampuni saya, maafkan saya. Banyak kesalahan saya Allah. Tiba-tiba ada orang melakukan kesalahan kepada kita yang mungkin tidak sebesar kesalahan kita kepada Allah. Kita tidak mau memaafkannya. Lalu kita ingin dimaafkan Allah tapi kita tidak mau memaafkan orang. Maka maafkanlah orang, kata Allah, nanti kau akan aku maafkan. Masya Allah. Apalagi itu orang tua kita, ibu kita. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, ada salah seorang sahabat datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, uznibu dzamban. Saya melakukan dosa yang besar sekali ya Rasulullah. Bagaimana cara saya menegur, melebur dan menghapus dosa itu? Lalu kata Rasulullah SAW, hallaka min punya ibu enggak? Udah meninggal ya Rasul. Hallaka min khalah, punya bibi enggak? Adik dari ibu. Ada ya Rasul, fabirroha. Berbakti kau sama dia. Masya Allah. Berbakti dengan ibu menggugurkan semua dosa dan kesalahan kita. Dalam Adabul Mufrad. Ya, atau Al-Kabairnya Az-Zahabi diceritakan ada salah seorang itu pergi haji dia, berangkat itu nggak bawa kendaraan, duit nggak cukup zaman dulu unta lah segala macam. Dia nggak, dia jalan kaki dan bukan cuma jalan kaki, dia sambil gendong ibunya. Begitu sampai di tanah haram dia tawaf itu sambil gendong ibunya. Jadi sambil gendong ibunya dengan penuh semangat dia bersenandung syair begitu. Setelah itu ketemu dengan Ibnu Umar, dia bilang, wahai Ibnu Umar, hal jazaituha. Lihat Ibnu Umar, ini saya datang jauh-jauh ke sini haji lalu tawaf sa'i segala macam, saya gendong ibu saya. Hal jazaituha, sudahkah aku membalas kebaikan ibu saya? Lalu apa kata Ibnu Umar? La walau bizafratin wahidah. Tidak sama sekali, meskipun satu erangan saja ketika dia melahirkanmu belum terbalas. Berapa banyak sudah erangan yang dikeluarkan ibu kita ketika melahirkan kita. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Allah ta'ala alam bisawab. Sampai darah kita habis kita gak akan pernah bisa membalas segala kebaikan ibu kandung kita ya. Ibu apalagi ibu kandung gitu ya. Jadi membalas ya. Membalas. Tapi kalau berbuat baik silahkan.
Oke, Nah, berbuat jadi baik. beda berbuat baik, beda membalas. Oke. Sampai kapanpun kita tidak bisa membalas. Tapi kalau berbuat baik harus. Harus. Biar Allah yang kasih nilai, yang kasih pahalanya. Baik, jazakallah khair guru-guruku, Masya Allah tabarakallah. Nah jamaah Islam itu indah, pertanyaannya udah banyak banget nih Ustadz Maulana yang banget, masuk ke banyak. media sosial. Tenang aja, abis ini insya Allah akan kita bacain nih. Jangan-jangan pertanyaannya jamaah, jadi jangan kemana-mana. Stay tune, tetap di Islam itu indah. Jamaah, Yeay! oh jamaah. Yeay! Alhamdulillah. Lillah. Subhanallah.